Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Hendrayani dengan NIM 4120210059 dari program studi agribisnis. Di sini saya akan menyampaikan materi, yaitu yang pertama tentang identitas dan integritas dan yang kedua tentang warga negara dan kewarganegaraan. Sebagai berikut penyampaian materi yang akan saya tampilkan. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu identitas dan integritas. Suatu bangsa memiliki ciri khas sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lainnya. Nah, ciri khas merupakan identitas dari bangsa yang bersangkutan. Identitas-identitas yang disepakati dan diterima oleh bangsa menjadi identitas nasional. Nah, di sini ada subbab mengenai bangsa dan identitas. Terbagi menjadi pengertian bangsa, cultural unity dan political unity, proses pembentukan bangsa-bangsa dan identitas kultural dan identitas nasional. Yang pertama kita bahas dari bangsa dan identitas, yaitu pengertian bangsa. Secara etimologis, bangsa berasal dari kata wangsa, artinya orang-orang yang berasal dari satu keturunan. Berdasarkan hal ini, disimpulkan bahwa bangsa menunjuk pada persekutuan hidup dari orang-orang atau kelompok manusia yang memiliki kesamaan. Nah, menurut Badriyatim tahun 1999, bangsa memiliki dua pengertian, yaitu bangsa menurut arti sosiologis antropologis dan bangsa menurut arti politis. Menurut arti sosiologis antropologis, bangsa adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan. Ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Jadi, mereka menjadi satu bangsa karena disatukan oleh kesamaan ras, budaya, keyakinan, bahasa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bangsa menurut arti politis atau politik adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Mereka diikat oleh suatu kekuasaan politik, yakni negara. Jadi, bangsa dalam arti politis adalah bangsa yang sudah bernegara. Bangsa itu mengakui serta tunduk pada kekuasaan dari negara yang tertinggi. Selanjutnya, yaitu cultural unity dan political unity. Cultural unity adalah bangsa dalam pengertian antropologi sosiologi, sedangkan political unity adalah bangsa dalam pengertian politik kenegaraan. Jadi, dua hal ini sama dengan pengertiannya sama dengan bangsa menurut arti sosiologi antropologis dan bangsa menurut arti politis. Lanjut. Yang ketiga yaitu proses pembentukan bangsa-bangsa. Menurut Ramlan Subakti 1999, secara umum dikenal adanya dua proses pembentukan bangsa negara, yaitu model ortodoks dan model mutakhir. Pertama, model ortodoks bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk satu negara tersendiri. Contohnya itu bangsa Yahudi berusaha mendirikan negara Israel untuk satu bangsa Yahudi. Nah, yang kedua, model mutakhir yang berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras. Contohnya adalah kemunculan negara Amerika Serikat pada tahun 1776. Selanjutnya, identitas kultural dan identitas nasional. Pembeda dua bentuk identitas ini yaitu identitas kesukubangsaan dan identitas nasional. Keduanya itu sama dengan merujuk pada bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis dan pengertian bangsa dalam pengertian politik. Jadi sama seperti yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Subbab yang kedua yaitu identitas nasional Indonesia.
terbagi menjadi 3, faktor pembentuk identitas bersama, identitas nasional Indonesia, dan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebelumnya, kita harus mengetahui yaitu pengertian identitas nasional. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Kata identitas berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang dimiliki seseorang, kelompok, masyarakat, bahkan suatu bangsa. Yang pertama, masuk ke faktor pembentukan identitas bersama. Proses pembentukan bangsa negara membutuhkan identitas-identitas untuk menyatukan masyarakat bangsa yang bersangkutan. Faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi faktor primordial, yaitu ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Faktor sakral yang dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Faktor tokoh dalam masyarakat, tokoh itu bisa disebut dengan pemimpin. Jadi pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah, pemersatu rakyat, dan simbol persatuan bangsa yang bersangkutan. Yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika, yang pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. Yang kelima yaitu sejarah. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti masa-masa sama-sama menderita karena penjajahan, yang tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu. Yang keenam, perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi ini akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Yang terakhir yaitu kelembagaan. Kelembagaan inilah faktor yang berperan dalam memersatukan bangsa, yaitu lembaga-lembaga pemerintahan dan politik seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Nah, pembahasan yang kedua yaitu identitas nasional Indonesia. Ada beberapa bentuk identitas nasional Indonesia, yaitu bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, bendera negara, yaitu bendera merah putih, lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya, lambang negara, Garuda Pancasila, semuanya negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi negara atau dasar hukum negara yaitu UUD 1945, bentuk negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Konsepsi wawasan Nusantara dan kebudayaan daerah yang merupakan kebudayaan nasional kita, yaitu Indonesia. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas memiliki keunikan bila dibandingkan dengan sejumlah identitas lainnya. Karena Pancasila itu bukan hanya sekedar identitas dalam wujud lambang yang bersifat fisik, namun ia lebih pada watak dan perilaku manusia Indonesia. Sebab selanjutnya yaitu negara kebangsaan Indonesia. Terbagi menjadi 3 juga, hakikat negara kebangsaan Indonesia, proses terbentuknya negara Indonesia, cita-cita, tujuan, dan visi negara Indonesia. Hakikat dari negara Indonesia adalah negara kebangsaan. Negara bangsa dibangun, dilandasi, dan diikat oleh semangat kebangsaan atau yang disebut dengan nasionalisme. Nasionalisme ini diartikan sebagai tekad dari orang-orang yang ada di wilayah itu untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat itu berbeda dalam ras, agama, ataupun budaya, bahkan dalam sejarah sekalipun. Faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia adalah adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing yang kurang lebih telah terjadi selama 350 tahun. Adanya keinginan bersama untuk merdeka, yaitu melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dan adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Nah, yang kedua, proses terbentuknya negara Indonesia. Terbentuknya negara Indonesia merupakan proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Rangkaian tahap perkembangan tersebut digambarkan sesuai dengan keempat alinea dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Nah, secara teoritis, perkembangan terbentuknya negara Indonesia sebagai berikut. Terbentuknya negara tidak sekedar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Adanya perjuangan bangsa Indonesia menjajah, terbentuknya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia sebagai suatu keinginan luhur bersama. Negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan, bentuk, sistem pemerintahan, UUD, dan dasar negara. Yang ketiga itu cita-cita, tujuan, dan visi negara. Cita-cita bangsa Indonesia sendiri yaitu mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan negara Indonesia terjabar dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Visi bangsa Indonesia adalah kesejahteraan rakyat, demokratis, dan keadilan. Kesejahteraan rakyat yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan bisa melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya asing, kekayaan SDA, SDM, dan budaya bangsa. Demokratis yaitu terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat, dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. Keadilan yaitu terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Suap selanjutnya yaitu integrasi nasional. Pengertian integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi memiliki 2 pengertian, yaitu 1. Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu. Yang kedua, membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Istilah integrasi nasional mempunyai 2 macam pengertian, yaitu secara politis, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jenis integrasi. Myron Weiner dalam Yahya Muhaimin dan Colin MC Andrews tahun 1982 membedakan 5 tipe atau 5 jenis integrasi, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Sebab selanjutnya, pengembangan integrasi di Indonesia. Pertama itu integrasi di Indonesia. Dalam kajiannya tentang heterogenitas masyarakat di Indonesia, William Liddell dalam Nazaruddin Syamsuddin tahun 1989 mengidentifikasikan 2 jenis halangan integrasi yang dihadapi negeri ini. Yang pertama adalah adanya apa yang disebut pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, ras, agama, dan geografis. Yang kedua, bersifat vertikal, yakni celah perbedaan antar elit dan massa. Yang kedua, pengembangan integrasi. Howard Regins dalam Yahya Muhaimin dan Colin MC Andrews tahun 1982 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana bangsa dapat mengembangkan integrasinya, yaitu sebagai berikut. Adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Nah, kita masuk ke materi pembahasan yang kedua, yaitu warga negara dan keluarga negaraan. Yang pertama ada warga negara. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Di samping warga negara, ada juga yang namanya rakyat dan penduduk. Rakyat lebih merupakan konsep politis dan merujuk pada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu.
Sedangkan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, ada kewarganegaraan. Chogan dan Derricott tahun 1998 mendefinisikan kewarganegaraan menunjuk pada seperangkat karakteristik dari seorang warga. Karakteristik pada atau atribut kewarganegaraan itu meliputi perasaan akan identitas, pemilikan hak-hak tertentu, pemilikan hak individu, penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis, serta kewarganegaraan dalam arti formal dan materi. Yang kita bahas pengertian kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Dalam arti yuridis, ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang yang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. Tanda dari adanya ikatan hukum itu bisa seperti akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain. Nah, kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti perasaan, ikatan keturunan, nasib, sejarah, dan ikatan tanah air. Selanjutnya kita mengetahui pengertian kewarganegaraan dalam arti formal dan material. Kewarganegaraan dalam arti formal menunjuk pada tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum. Sedangkan kewarganegaraan dalam arti material menunjuk pada akibat status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban serta partisipasi warga negara. Sebab selanjutnya itu kedudukan warga negara dalam negara. Ada tiga pembahasan juga, yaitu penentuan warga negara Indonesia. Maaf, ada kesalahan. Warga negara Indonesia dan ketentuan UUD mengenai warga negara Indonesia. Yang pertama, penentuan warga negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, negara tidak boleh melanggar asas-asas umum hukum internasional tentang kewarganegaraan. Asas-asas tersebut yaitu adalah, yang pertama, suatu negara tidak boleh memasukkan orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungan sedikit pun dengan negara yang bersangkutan sebagai warga negaranya. Yang kedua, suatu negara tidak boleh menentukan kewarganegaraan berdasarkan unsur-unsur primordial yang dirasakan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Nah, yang kedua yaitu warga negara Indonesia. Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, kita membahas tentang ketentuan Undang-Undang Warga Negara Indonesia. Perihal warga negara Indonesia diatur dengan Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Subbab selanjutnya yaitu kewarganegaraan Indonesia. Undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia atau undang-undang sebagai pelaksanaan dari pasal 26 UUD 1945 yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diundang-undangkan pada 1 Agustus 2006. Ada beberapa pembahasan yaitu tentang warga negara Indonesia, tentang kewarganegaraan, tentang kehilangan kewarganegaraan. Untuk yang pertama tentang warga negara Indonesia, tidak saya cantumkan untuk pengertiannya, bisa kalian baca pada halaman 40 dan 40 pada halaman 40 dan 41. Tentang kewarganegaraan, itu ada tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu melalui permohonan, pernyataan pemberian kewarganegaraan dan melalui pernyataan untuk memiliki kewarganegaraan.
melalui permohonan, yaitu tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui pernyataan, yaitu warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang C, melalui pemberian kewarganegaraan orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu melalui pernyataan untuk memiliki kewarganegaraan. Ketentuan ini berlaku bagi anak yang sudah berumur 18 tahun atau lebih, 18 tahun atau telah kawin. Nah, di sini kan ada yang ketiga, yaitu tentang kehilangan kewarganegaraan. Bisa kalian baca pada halaman 43 sampai 45. Sebab selanjutnya yaitu hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, wujud hubungan warga negara dengan negara. Wujud hubungan antar warga negara dengan negara pada umumnya berupa peran, hak, dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Yang pertama, wujud hubungan warga negara dengan negara. Peran warga negara Indonesia sendiri meliputi peran pasif, aktif, peran positif, dan peran negatif. Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan politik yang ada. Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam memengaruhi keputusan publik. Yang ketiga, peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat, peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi warga. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, hak dan kewajiban warga negara sudah tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2 UUD 1945, hak membela negara, pasal 30 ayat 1, hak berpendapat, pasal 30 ayat 1, hak kemerdekaan memeluk agama, pasal 29 ayat 1, dan 2, hak ikut serta dalam mempertahankan negara, pasal 30 ayat 1, hak untuk mendapatkan pendidikan, pasal 31 ayat 1 dan 2, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, pasal 32 UUD 1945, hak ekonomi atau hak untuk mendapat kesejahteraan sosial, pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial, pasal 34 UUD 1945. Dan kewajiban warga negara terhadap negara Indonesia antara lain yaitu kewajiban menaati hukum dan pemerintahan yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945, dan yang kedua kewajiban membela negara tercantum dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945, dan yang terakhir kewajiban dalam upaya mempertahankan negara yang tercantum dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Itulah tadi penyampaian pembahasan video materi dari saya. Apabila ada salah dalam penulisan atau pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.